Terpilih juga nanti ketua dan ada nanti komplain lagi. Karena peserta ini ada 6, sedangkan ketua itu hanya diperlukan 1. Jadi mesti ada satu yang musyawarah mufakat. Kemudian Pak Haji Deden, apakah bersedia untuk menjadi ketua DKM? Baik, saya sudah dari awal rasanya bukan Pak saya di situ Pak. Dengan keterbatasan segala ilmu yang saya miliki, kalau ke masjid insya Allah karena kewajiban saya, tapi untuk menjalankan daripada tugas ini kayaknya saya sangat berat buat saya Pak. Jadi saya tidak bersedia. Tidak bersedia. Didengarkan Pak, tidak bersedia. Ya. Itu di dalam alasan juga Pak nanti kalau disampaikan juga nanti orang pada Karena masjid ini sekarang juga besar ya, jadi pengelolaan bukan hanya untuk ibadah saja, tapi juga siar dan sebagainya. Jadi memerlukan penanganan atau manajemen yang baik. Ini diperlukan, jadi kita bukan hanya bisa sholat, baca Quran dan sebagainya, tapi harus mengetahui, harus punya ilmu manajemen dan sebagainya. Ya. Kemudian Bapak Haji Indah, apakah bersedia untuk dicalonkan jadi ketua DKM? Saya kurang menguasai manajemen, terus terang aja. Kemudian saya hanya bisa ikut di lapangan saja. Kalau untuk menjadi ketua, rasanya belum siap, karena memang ketua ini harus mempunyai satu desisian ya, keputusan-keputusan yang mantap untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Ittihad ini. Untuk itu mungkin saya belum siap. Jadi tidak bersedia ya Pak? Tidak bersedia. Bapak Haji Arifin, Bapak bersedia untuk calonkan menjadi ketua DKM Masjid Jamiah? Insya siap, tapi dengan satu catatan. Sebagai persyaratan kita sebagai ketua itu di samping dan segala macamnya, itu minimal dia bisa jadi imam gitu kan. Dan sekarang ini saya sama Pak Deden sedang berusaha keras untuk bisa belajar lah gitu ya. Jadi untuk setiap setiap hari Jumat kemarin ya, Pak Deden ngajarin bagaimana caranya menjadi imam. Jadi saya dalam usaha seperti itu Pak. Jadi kalau seandainya saya dipercayakan, ya, insya Allah saya siap. Jadi siap. Siap. Karena saya lihat semuanya udah pada Mas Kiri, Pak Endam, Pak Dede sendiri juga. Oke. Pak Haji Nur Hasan, apakah Bapak bersedia untuk calonkan menjadi ketua DKM? Insya Allah saya siap. Siap. Walaupun masih jadi imamnya terbata-bata. Belajar. Pak Haji Suwarno, ketua DKM yang lama, apakah masih bersedia calonkan menjadi ketua DKM lagi? Ya, sebenarnya kalau amanah untuk masjid itu kan ladang ibadah itu ya, saya melihat ke sana. Walaupun mungkin dari sisi usia saya ya sudah mulai tua gitu ya. Ya tua itu relatif juga gitu ya. Selama ini saya kan sudah berjalan 3 periode, saya sudah banyak dibantu bapak sekalian gitu kan ya. Jadi berarti ada berapa calonnya itu? Pak Arifin, Pak Haji Nur Hasan. Dua gitu. Ya, selalu saya bersedia lah gitu. Ya karena ini amanah ya, tapi dengan catatan juga nanti kalau di pertengahan jalan Anda ini saya mohon juga diikhlaskan untuk bisa mendelegir gitu ya Pak. Jadi
masih ada 3 calon, Bapak Haji Arifin, Bapak Haji Nur Hasan, sama Bapak Haji Warno. Jadi untuk menghindari voting suara karena nanti terbelah dan kelompok-kelompok dan sebagainya, bagaimana kalau misalkan bertiga ini musyawarah? Sepakat? Bertiga aja Pak. Ya, bertiga. Kita keluar. Sebaiknya keluar saja yang lain. Keluar aja. Tetap sini nggak apa-apa. Kecuali saksi aja. Kecuali saksi, Bang. Saksi aja. Kecuali saksi. Saksi 3. Ya. Yang lainnya yang sudah ada. Silakan. Ya, monggo. Yang utama untuk masjid itu ya, jadi jangan sampai terpisah-pisah. Bagaimana kalau misalkan dirunding siapa yang jadi kedua atau nanti bertiga ini juga nanti jadi pengurus masjid semuanya gitu. Iya. Ya lah. Jadi jangan sampai hilang. Jadi calon ini nanti juga pengurus semuanya, juga ditunjukkan siapa sih ketuanya. Bapak Arifin, Bapak ini, siapa nanti yang kedua. Jadi nggak voting di mall Pak. Ya bisa dipakai aja lah. Kalau kita bisa musyawarah. Nanti kita tinggal menyampaikan ke forum. Ya, seperti ini peran dari Dewan Suro tadi. Ya, kita ini kan dicalonkan oleh kelompok bersama Pak Arifin, Pak Nur Hasan, dan juga saya memang sudah berharap untuk berkolaborasi lah gitu. Jadi ketua terus juga jadi ketua. Tadi bilang jadi memang berat kan gitu kan nanti kita sendiri belajar, saya juga masih belajar Pak Nur Hasan, belajar sama-sama belajar gitu ya kan gitu. Siapapun yang ini nanti akan kita elaborasi jadi pengurus sudah ada apa rasa kebersamaannya itu lebih tercermin gitu. Jadi tidak ada kubu-kubuan gitu maksud saya gitu. Karena ini mungkin kalau apa ya masjid lembaga sosial keagamaan ini beda dengan misalkan kayak pilkada atau apa gitu. Apalagi itu kan latar belakangnya partai politik gitu yang mempunyai platform yang kalau ini kan mengerucutnya adalah tempat ibadah gitu. Artinya ya kita mesti harus apa namanya mempersatukan elemen umat muslim di lingkungan RW 13 Lembah Hijau ini gitu loh. Kita apa namanya berusaha itu agar tidak ada lagi apa namanya fiksi-fiksi di antara sesama kita muslim. Kita mengharapkan seperti itu gitu Pak Sidor gitu. Boleh saya tambahkan? Sebagai anggota Dewan Suro, saya ingin menyampaikan begini Pak, bahwa menjadi ketua DKM itu tidak mudah, sangat berat sekali. Jadi tugas harian, tugas bulanan, tugas rutin itu memang menjadi tanggung jawab ketua DKM. Jadi memang bahwa ketua DKM ini selayaknya dipimpin oleh orang yang paham betul tentang manajemen masjid yang sebelumnya. Sehingga karena masjid ini berjalan terus Pak, kegiatan masjid ini tidak boleh berhenti, berjalan terus. Jadi saya mengharapkan bahwa ketua DKM ini betul-betul akan diurus oleh mereka yang sudah berpengalaman. Mengapa saya katakan demikian Pak? Selama ini banyak sekali seperti yang disampaikan Pak Ketua Pak Suwarno tadi, bahwa friksi-friksi, kisi-kisi yang ingin membuat kegaduhan di dalam masjid DKM itu sangat besar sekali. Jadi kalau kita tidak kokoh, kita tidak kuat, tidak punya pengalaman menghalau mereka, maka akan masuk kelompok-kelompok tertentu, minoritas, separatis yang ingin mengkotak-katik atau ingin membuat kondisi masjid ini menjadi tidak baik atau menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu sekali lagi saya sebagai anggota Dewan Suro mengharapkan harus dipimpin oleh mereka yang sudah pengalaman dan memahami betul mengenai manajemen ini. Kalau soal nanti misalnya ada organisasi dirombak dan sebagainya, saya kira nggak ada masalah. Itu bisa dikondisikan dan untuk kebaikan bersama. Dari Dewan Suro saya demikian Pak. Kalau sama sedia, ya kita harapkan berlanjut dan perjuangan juga berlanjut, tapi penerapan harus ada di dalamnya. Berarti yang kita
berada di sini ya saya berharap kalau selama tetap berada di kepengurusan ya tentunya saya siap untuk bisa membantu artinya yang lebih luas lagi di dalam arti yang selama ini pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah selesaikan artinya kita akan buat lebih stres lagi ya karena untuk masa pembangunan sudah selesai tapi tinggal perawatan ini yang memerlukan data yang akurat karena ada yang sudah tahun 2012 yang kita sudah laksanakan tapi sampai hari ini kita belum melakukan perbaikan ulang ya. Contoh ada kubah kalau menara termasuk masih baru ada juga risplan itu yang diperlukan untuk ke depan saya rasa itu untuk yang saya minta. Terima kasih ya. Tetapi kita jangan underestimate terhadap orang yang belum pernah memimpin di dalam masjid ini. Apa yang disampaikan Pak Warno tadi, masjid ini sudah selesai, ya. Tetapi ada satu hal yang saya lihat, imorohnya yang kurang. Itu yang juga disampaikan oleh Pak Warno. Jadi kalau saya melihat di dalam satu pohon, kita ini pohon besar ya. Pohon besar itu ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada akar. Di situ ada misalnya kita melihatnya secara total. Jadi tidak terkait kepada ketua atau sekretaris atau yang lain. Semua kita yang ada dalam komplek ini, artinya jadi pohon besar itu seperti itu. Jadi seperti Bapak yang sebagai sebagai dewan suronya atau penasehat itu adalah akar. Jadi ada orang yang mensupport siapa yang jadi sebagai pelaksana itu gitu. Jadi dia tidak akan melenceng dari situ. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa manajemen di dalam masjid itu kalau orang sudah biasa manajemen itu tidak akan salah. Jadi sekali lagi saya berharap apa yang disampaikan Pak Ardo tadi apakah yang bertiga ada di dalam itu silakan saja gitu. Ya. Tapi satu hal yang kita stressing di sini apa yang disampaikan Pak Ardo tadi itu adalah kalau saya melihat imarohnya memang kurang berkembang gitu ya. Katakanlah misalnya ini ada juga untuk remaja masjid, tapi remaja kita di sini berapa persen yang baru? Misalnya masjid kita sudah besar, ini ruang ideal kosong, itu tidak dimanfaatkan gitu. Katakanlah misalnya itu bisa untuk pengajian ibu-ibu, itu juga tidak kurang dulu ya, kurang dimanfaatkan gitu ya. Nah mudah-mudahan ya dengan adanya yang baru gitu ya, ada pencerahan gitu untuk yang lain. Bukan berarti yang lama juga ini kita terima kasih sekali ya Pak Arno, Pak Hasan gitu ya, udah demikian rupa gitu bekerja di sini di membangun masjid ini gitu. Itu luar biasa memang. Tetapi kedepannya itu kita akan lebih besar lagi gitu. Katakanlah tadi disampaikan juga masalah misalnya katakan penceramah gitu ya, udah senior, bagaimana kita mencarinya? Tentu generasi muda yang kita akan tarik gitu loh, supaya mereka bisa mampu di sini, duduk di sini untuk bisa mensiarkan masjid ini. Ya kita ini udah ini semua. Jadi saya kira itu saya supaya apa? Kita sama-sama lebih meningkatkan lagi masjid ini. Secara fisik ya oke, udah udah besar lah ya, udah istilahnya luar biasa menurut saya gitu ya. Dari awal dulu saya masih ingat waktu masjid ini peletakan batu pertamanya kalau nggak salah almarhum Pak Bambang Pertana ya, sebagai dia ustaznya dulu, yang dia mengatakan nama Al-Ittihad itu ya, dia kan tanya apa yang bagus nama masjid ini. Waktu itu masjid bilang kan, ditanya itu ke orang-orang kata persatuan yang dia minta. Apa itu dalam bahasa Arabnya persatuan ini? Al-Ittihad. Jadi itu yang kuncinya bagaimana kita satu gitu loh. Al-Ittihad satu. Jadi semacam apa yang Bapak Kasno katakan tadi, ada orang yang friksi sama, saya kira itu jauh dari itu ya. Bagaimana kita bisa mengelola dengan baik? Saya kira itu. Hanya sekarang ada bertiga. Semuanya nanti akan masuk di dalam. Ya.
bagaimana kalau misalkan kita mengarahkan ketuanya tetap masih dipegang Pak Juwarno, tapi yang dua nanti tetap masuk di dalam. Pak, ini bisa terima. Ya sudah, tadi kan dijelaskan saya tetap dukung apa yang disampaikan Pak Juwarno. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Arifin, ya kita juga sudah berusaha ya dalam hal ini. Mengikut untuk remaja-remaja, artinya tiap malam Rabu dan malam Minggu itu memang ada pengajian remaja. Ya yang hadir cukup lumayan lah, 50 orang ke atas ya. Dan juga yang hari Minggu itu juga ada semacam giliran, pihak dan muslim yang lain dan mereka jadi untuk banyak seperti itu. Pak Arifin, bisa terima? Yang mana nih? Enggak, maksudnya ketua tetap Pak Juwarno. Mereka berdua Masuk ke dalam. Ya nanti ditentukan apa jabatannya. Bisa terima? Ikhlas? Betul? Oke, selesai. Jadi Pak Juwarno jadi tetap menjadi ketua, tinggal membentuk kabinetnya. Nanti siapa-siapa yang akan ditentukan. Kalau misalkan yang anak-anak muda, milenial yang baru-baru, ya. Jadi kita ini sebagian sudah sepuh semuanya dan dia gimana ya? Ya, jadi karena sudah ada musyawarah. Ya, musyawarah ya. Jadi untuk Pak Juwarno yang kedua masuk di kepengurusan. Setuju Pak? Setuju ya. Telah sepakat bahwa tadi yang dicalonkan menjadi calon ketua DKM yang baru yaitu Bapak Arifin, Bapak Suwarno, Bapak Nur Hasan, Bapak Endang, Bapak Deden, Bapak Satiri. Yang pertama Bapak Satiri karena kesibukan masih ada job, jadi Bapak Satiri mengundurkan diri. Yang kedua, Bapak Haji Deden juga ada kesibukan karena keliling terus, nggak bisa kantor di sini nanti. Jadi Pak Haji Deden juga mengundurkan diri. Yang ketiga, Bapak Haji Endang juga ada misi sendiri. Jadi Pak Haji Endang juga mengundurkan diri. Jadi yang masih menjadi calon yaitu tadi Bapak Haji Arifin, Bapak Haji Warno, dan Bapak Haji Nur Hasan. Kemudian bertiga mengadakan musyawarah dan mufakat secara ikhlas untuk yang menjadi ketua DKM periode 21-23 masih tetap yaitu Bapak Haji Suwarno. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa pada siang hari ini penghujung pemilihan pengurus DKM Haji Jamiah Al-Hidayah dengan mengedepankan musyawarah mufakat, bukan dengan cara voting telah dilakukan. Saya sangat bersyukur bahwa ini telah berjalan dengan baik dan siapapun tadi yang menjadi kandidat itu akan kami elaborasi demi persatuan dan kesatuan kita umat muslim di lingkungan warga Lembah Ijo ini. Ya. Memang selama ini seperti kami sampaikan tadi, selama kepengurusan kami masih men-stressing ke bidang idarah dalam hal ini divisi keempat tadi, pembangunan prasarana dan sarana yang berkelanjutan. Memang tugas ke depan adalah kita memakmurkan masjid dan juga sejauh mungkin juga bisa memakmurkan lingkungan. Memakmurkan lingkungan nanti formulasinya seperti apa? Nanti saya berharap nanti dari bapak-bapak yang tadi jadi kandidat, insya Allah bisa kita elaborasi untuk
sama-sama berpikir memajukan masjid kita ini ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih atas keikhlasan kepercayaan semuanya untuk mempercayakan kami untuk 3 tahun berikutnya, dan kami berharap untuk yang lainnya juga mensupport ya dalam kepemimpinan selanjutnya, sehingga apa yang kita cita-citakan atau kita harapkan bersama nanti bisa kita wujudkan. Yang ujung-ujungnya adalah juga untuk kemaslahatan jamaah kita khususnya dan lingkungan RW 13 pada umumnya. Barangkali itu sekali lagi terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan atas dukungan totalitas dari nanti formasi pengurusan yang berikutnya bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu yang bisa kami ini, dan saya lagi mohon doa restunya untuk semuanya agar masjid kita ini tetap terpelihara dengan baik dan makin syiar, kemudian bisa kita rasakan sebagai umat muslim di wilayah Kemaju ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2021-2023 Perumahan Lembah Hijau Gobel RW 13 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, bahwa pada hari ini tanggal 31 Januari 2021 bertempat di Masjid Al-Ittihad telah dilaksanakan pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad sesuai tata tertib pemilihan, dan ADART DKM menetapkan bahwa Bapak Haji Suwarno SH sebagai Ketua Umum DKM terpilih untuk selanjutnya kepadanya diberi amanah untuk memimpin DKM Masjid Jami Al-Ittihad periode tahun 2021-2023. Lembah Hijau 31 Januari 2021, panitia pemilihan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad Bapak Haji Hartoyo, Bapak Wagiman, saya, Bapak Satiri, Bapak Tabri, saksi-saksi, Ibu Ketua Ibu RW, Ketua RT 4 dan Ketua RT 9. Untuk itu silakan ditandatangani satu persatu. Silakan duduk aja Pak Bapak. Bismillah. Kayak umak aja. Kasih hak. Selanjutnya Pak Haji Wagiman. Bapak. Kan udah dicatat, coba tahu nanti berikutnya. Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Kasno Abdul Rahman. Bapak Haji M. Satiri, silakan Pak. Terakhir Bapak Tabri, silakan Pak. Kemudian Ibu Neng sebagai saksi, silakan. Bapak Ketua RT, silakan. Terima kasih Pak. Baik, set daripada Masjid Jami Al-Ittihad. Berita acara serah terima Ketua DKM Masjid Al-Ittihad periode 2018-2020 pada hari ini 31 Januari, pengurus Masjid Jami Al-Ittihad 2018-2021, Dewan
emosioner menyerahkan kepada ketua panitia pemilihan umum, pemilihan ketua DKM Masjid Al-Ittihad 2021-2023. Berikut data-data sebagai berikut. Yang pertama, bangunan Masjid Al-Ittihad 2 lantai yang dibangun di atas tanah fasos seluas 602 meter persegi sesuai dengan IMB nomor 645 per 20 Desember 2012. Yang kedua, buku inventaris barang-barang masjid sebanyak 155 pieces. Yang ketiga, keuangan masjid per Januari 2020 sebesar kurang lebih 8 juta ya Pak. Baik. Stempel DKM Masjid Jami Al-Ittihad dan kelengkapannya. Oleh karena itu, kami persilahkan Pak Haji Suwarno untuk tanda tangan, silakan. Dua Pak, dua. Karena beliau lagi ya, dua-duanya terdekat. Nah, sampai. Ya. Kemudian panitia pemilihan silakan datang Pak Hartoyo, Pak Wagiman, Pak Satiri, Pak Tabri dan saya. Dan sekarang menjadi baru bahwa laporan pertanggungjawaban diterima secara aklamasi, artinya diterima sepenuhnya. Maka untuk selanjutnya, karena ini diterima secara seluruhnya, tadi saya membaca di penutupnya laporan pertanggungjawaban itu bahwa telah sukses dan berhasil membangun masjid ini. Artinya dalam laporan pertanggungjawaban ini akan bergerak dalam bidang yang lain, khususnya nanti di bidang imaroh, supaya menurut saya usul saja supaya ditambah seksinya, contohnya seksi pendidikan, seksi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu saja supaya nanti lebih baik lagi. Saya terima kasih banyak Pak sama Pak Haji Suwarno yang selama ini telah memimpin DKM dengan baik dan bisa sinergi dengan kami RW khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, benar-benar saya ucapkan terima kasih. Masjid dengan DKM-nya, desa mapannya, semua bisa sinergi dengan RW 13, khususnya sepanjang saya pimpin sekarang ini sudah bisa sinergi ya Bapak-Bapak, supaya ini berkelanjutan lebih baik lagi. Maka nanti anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk kedepannya lebih diperbaiki lagi supaya bisa mengakomodir hal-hal yang lain. Terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.